Halo guys, balik lagi sama kita di channel Behind the Sound. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, Dandri. Halo, halo. Kita akan mewawancarai orang-orang lagi seperti biasa tentang permusikan, masih tentang permusikan. Nah, jadi tema hari ini tuh tentang jadi sekarang apa, banyak Dri? banyak musik yang viral. Cuman menurut gua tuh kurang berkualitas gitu. Oke. Cuman kalau orang-orang yang lain setuju apa gua nggak? Iya. Kita mau nyari tahu itu sekarang. Kita lihat kelanjutannya bagaimana. Check it out. Ya guys, kita sudah ketemu dengan Salah satu pengunjung di kafe ini. Dengan siapa, Kak? Aku Angel. Oke, Kak Angel. Angel. Boleh kita tanya-tanya ya? Boleh dong. Oke. Saya yang pertama, Dri. Oke, yang pertama, Kakak biasanya dengerin musik dari platform apa gitu? Kalau dengar musik sih banyaknya pertama dari Spotify, terus ada TikTok juga, ada YouTube, paling itu sih. Paling itu. Nah, kakaknya tuh kalau dengerin musik tuh biasanya cari referensi atau mendengar musik viral tuh biasanya dapatnya di Reels atau di TikTok ya? Biasa TikTok sih banyaknya, jadi kayak lagi viralnya apa, terus oh ternyata catchy nih, enakan, baru kayak dicari gitu. TikTok. Nah, kalau kakak milih lagu nih, itu biasanya gara-gara viral dan enak aja atau emang ada ikatan sendiri itu sama lagunya? Yang pertama mungkin enak dulu ya, kayak enakan nih, easy listening kayak gitu. Dan kedua baru ke liriknya kayak relate gak kayak gitu. Oke. Kalau denger lagu nih, kamu tipe orang yang memperhatikan liriknya nggak sih? Atau asal enak didengar aja? Iya, ke lirik itu penting sih kalau aku. Baru ke beatnya mungkin kayak gitu. Oh, berarti lirik sangat-sangat penting gitu ya untuk menjiwai dari gitu. Yaudah paling segitu aja wawancara kita. Terima kasih bantuannya Kak Angel. Siap. See you guys. Halo guys. Sekarang kita udah ada lagi nih narasumber baru. Yes. Dengan Kak siapa? Halo, nama aku Nazwa. Nazwa, oke. Kita mau menanyakan soal lirik dan musik-musik ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama, si Adri. Kalau Kak Nazwa ini biasanya dengerin musik itu apa? Atau dapat musik baru tuh dari mana? Mostly dari TikTok ya pasti, jadi kayak udah sering di replay, jadinya kan keinget tuh di otak, jadinya suka aja gitu. Jadi mostly dari TikTok. Nah, kalau kamu milih lagu, lebih seringnya karena enak atau karena viral biasanya kalau kamu dengerin lagu tuh? Kebetulan aku sukanya lagu yang berisik gitu ya, pas lagu yang nyantai, yang seru gitu. Jadi karena pertama nadanya, iramanya, baru liriknya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dri. Kalau menurut kakak lagu viral sekarang tuh liriknya gimana sih? Apakah bermakna atau biasa aja gitu? Justru menurut aku sekarang apalagi lagu lokal tuh jadi lebih berkualiti ya. Dari soal liriknya, kayak mereka jauh lebih puitis, bahkan kayak dari kosakatanya pun yang jarang kita temuin gitu. Jadi menurut aku kalau sekarang lagu-lagu lokal terutama itu jauh lebih bermakna. Tapi kalau Kak Nazwa sendiri, lirik tuh tadi ditaruh terakhir ya? Yang penting enak dulu buat vibing. Oh. Tadi sama kayak Rahel ya tadi ya? Bisa aja ngedengernya kayak ketika walaupun gak ada maknanya, bisa aja. Jadi gitu. kadang aku kayak lagi galau nih, terus dengerin lagu yang si nadanya tuh galau, pas aku liat liriknya ternyata bukan lagu galau gitu, tapi galau aja gitu. Vibing aja sebenarnya. Vibing aja. Oke, segitu doang paling Kak Nazwa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Bye. Ya guys, kita sudah ketemu sama pengunjung lain dari sini. Yang tadi yang pertama Angela ya. Yang kedua ada siapa di sini? Rahel di sini. Aku mau nanya nih. Yang pertama Dri, apa Dri? Yang pertama Dri, pertanyaan pertama. Kalau Kak Rahel biasanya dengerin musik dari mana? Biasanya aku pakai Apple Music atau enggak Spotify. Terus kalau misalnya dapat lagu baru tuh dari mana biasanya? Referensi lagu aku biasanya dari temen aku atau enggak dari pasangan aku. Oke.
Kak Rahel nih, kalau memilih lagu, Kak Rahel lebih suka yang, bukan lebih suka, kayak sangat-sangat ini ke liriknya nggak sih? Sangat-sangat into ke liriknya nggak sih? Sangat-sangat penting nggak sih lirik tuh dalam lagu tuh menurut Kak Rahel? Jujur iya sih, aku yang kayak intuit banget gitu. Kalau misalnya denger lagu pasti aku bedah juga liriknya, kayak makna-maknanya gitu. Tapi Kak Rahel pernah ini nggak sih nemu-nemu lagu yang viral-viral di TikTok gitu, terus suka dan akhirnya ngedengerin gitu? Beberapa ada aja sih yang kayak lagi happening, terus aku ikutan ngedengerin juga. Kalau misalnya emang relate sih biasanya. Tapi kalau di lagu viral itu liriknya penting nggak atau emang gara enak aja gitu dengerinnya? Ya kadang ada yang karena vibes-nya enak, atau enggak kadang emang yang karena liriknya relate aja sih. Tergantung situasional. Nah itu biasanya Kak Rahel tuh dapetnya tuh di TikTok atau di Reels biasanya? TikTok sih mostly. TikTok ya, oke. Nah kalau di zaman sekarang nih, menurut Kak Rahel lagu viral itu harus liriknya bagus apa enggak sih? Yang penting easy listening sih, yang paling penting, yang enak didengar aja dan masuk gitu di semua kalangan gitu sih. Berarti kalau lagu yang bermakna gitu sekarang nggak terlalu penting gitu buat viral gitu. Tergantung sih, balik lagi situasional, kadang penting kadang enggak, tapi kalau misalnya emang pengen vibing kayak yang maknanya nggak terlalu deep juga enak-enak aja gitu. Untuk vibing juga bisa gitu ya, nggak ada liriknya juga berarti. Berarti sebenarnya nggak harus yang liriknya bermakna banget gitu Iya, ya? nggak harus bermakna. Jadi Oke. emang bebas aja sebenarnya. Ya. Sekian dari wawancara dengan Kak Rahel. Terima kasih banyak Kak Terima Rahel. kasih Kak Rahel. Selanjutnya kita bahas. Halo guys, balik lagi sama kita. Tadi kita udah wawancara beberapa orang kan. Betul. Jawabannya juga cukup menarik ya sebenarnya. Tapi kita bakal bahas dulu nih. Dari opini mana dulu, Kalau dari orang sih, dari apa yang tadi sudah saya dengar gitu ya. Dari orang-orang mah nganggapnya tuh musik tuh kayak tadi ada berbeda-beda tentang, ada yang lirik tuh sangat penting, ada yang penting musiknya enak masuk ke kuping gue, terus bisa vibing walaupun musiknya bukan musik galau tapi misalnya alunannya kayak musiknya apa ya namanya, instrumennya kayak galau-galau gitu, kayak dengerin aja walaupun liriknya gak galau. Ya itu juga bisa apa namanya dinikmati ya. Iya, bisa dinikmati bagi orang-orang yang sering mendengar musik-musik seperti itu kan. Jadinya jadi juga ada yang apa, lirik itu sangat penting tadi itu untuk apa, kalau suka sama lagu dia lirik itu sangat penting kan tadi. Kalau nggak salah Rahel tuh siapa ya tadi itu ya, dia ngomong kayak lirik itu sangat penting. Terus mungkin menurut mana media tuh se-impact itu kah untuk apa ya, maksudnya untuk musik bisa viral dan musik bisa secepat itu gitu naiknya. Media sosial sangat-sangat berimpact kan. Ya, menurut orang sih pasti berimpact banget, soalnya semua orang sekarang pasti kalau udah jadi rutinitas kita kan buat sosial media, pasti juga referensi juga semuanya dari sosial media, mau lagu mau segala macem. Nah tapi itu sebenarnya nggak apa-apa ya kita misalnya mau ngedengerin musik yang enak aja dan apa namanya meskipun liriknya nggak dalam atau gimana gitu. Cuman menurut orang sih sayang aja gitu kan, kayak pendapat mana sendiri gitu ya. Pendapat orang sendiri nih, sayang aja gitu kalau misalnya kita dengerin musik cuman nggak ada soul-nya gitu. Kalau menurut mana gimana? Menurut orang juga sama sih, kayak orang juga salah satu tim yang sangat into banget ke lirik gitu ya, sangat-sangat mendalami. Apalagi untuk orang-orang di sana yang melankolis, pasti lirik itu penting nih, kayak ini musiknya apa, liriknya tentang apa ya, kayak apa ya, kayak ngebuat main pernah gak sih ngedengerin lagu nih, ngedengerin lagu terus main tuh ngerasa kayak entah itu musiknya happy atau sedih gitu ya, kayak masuk gitu ke musiknya tuh kayak cheer. Dan itu bukan gara-gara musiknya doang kan, liriknya juga sangat berpengaruh gitu menurut gue. Ya, dan mungkin karena perkembangan zaman sekarang mulai pesat juga gitu ya, banyak lirik-lirik yang mungkin anak sekarang ngomong relate. Betul, gitu ya terhadap kasus-kasus Gen Z itu biasanya kan. Gen Z itu. Biasanya suka relate kan, tentang biasanya setahu orang nih ya, biasanya musik-musik yang cepet naik tuh kalau ngomongin cinta. Betul, lagu-lagu putus, itu lagi bucin, lagi apa pasti. Klasik lagu Melayu sih gitu ya. Iya, pasti.
Kalau cinta itu pasti naik-naik semua. Iya, nah apa ya? Si musik cinta ini tuh emang perkembangannya tuh emang dar, tapi Iya. yang orang salutin tuh kayak sekarang tuh kayak apa sih? Naikila Tengsi itu tuh. Iya, Itu bukan Naikila Tengsi, Poris. Poris. Sorry. Oh iya, Poris. Itu menurut orang mendobrak sih, itu mendobrak Pasar di Indonesia pasar gitu ya. yang biasanya lagu cinta tuh cepet naiknya tapi dia tuh buat berani banget buat yang beda gitu. Yang beda. buat lagu yang apa sih, dia tuh selalu dari kampung ke kota gitu Iya, ya, dari pinggiran Jakarta ke kota. Jadi Poris sih orang secara tuh Poris sih. Tapi mana ada lagi nggak apa namanya musisi atau lagu yang menurut mana ini liriknya harus banget didengerin sama yang nonton sekarang gitu? Kalau menurut orang masih Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca ya, itu Efek Rumah Kaca sih. salah satu legend juga. Legend sih itu, legend juga. Kayak untuk kalian juga, siapa sih yang nggak tahu Efek Rumah Kaca gitu ya, pasti tahu lah. Anak-anak zaman sekarang juga Efek Rumah Kaca, lagu-lagunya kayak benar-benar di lagu itu tuh si Efek Rumah Kaca kan banyak ya albumnya dan lain-lain. Ya. Menurut orang sih kayak mau yang sedihnya ada, yang senangnya ada, yang semangatnya ada, kayak adalah semuanya di Efek Rumah Kaca kalau menurut orang. Iya, apalagi si Efek Rumah Kaca itu biasanya kritis kan. Iya, biasanya kritis. Itu kalau misalnya kita maknai lagunya itu dalam banget sebenarnya itu. Dalam banget. Apalagi album barunya itu kan nyeritain tentang kondisi di Indonesia saat ini kayak gimana kan gitu. Betul. Itu dalam sih. Kalau mana sendiri? Kalau orang sih paling yang orang dengerin ya, paling Bara Suara sih gua. Bara Suara. Ya orang. Bara Suara Ya juga. itu kayak bahas bahasa terus Hagia itu kalau misalnya kalian apa namanya, terus tapi liriknya emang masuk akal gitu, apa namanya, ada sesuatu yang masalah yang harus dipecahkan gitu di lagu ini tuh. Oke. Itu pasti ngebawa kita banget gitu kesananya. Emang musiknya juga kalau menurut orang nih ya, mewah banget sih. Mewah banget itu Bara udah. Suara mah. Iya, emang. Kayak bener-bener kalau ngedengerin Bara Suara nih kayak orkestra kayak yang di gedung pertunjukan gitu kalau orang ngedengerin. Apalagi yang kemarin viral tuh apa? Terbuang Dalam Waktu. Oh, yang soundtracknya sore ya? Ya, itu. Sore itu kayak itu keren banget sih. Ya. Itu amazing. Dan nonton filmnya keren, lagunya mendukung banget gitu ya. Mendukung banget sih itu menurut orang sih. Jadi gitu aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian misalnya menikmati lagu tanpa liriknya gitu. Cuman coba aja gitu apa. Coba kalian satu lagu aja kalian maknai lagunya. Itu pasti kalian bakal beda banget experience-nya. Iya, pasti bakal beda lah. Yeah. Si vibe-nya dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin kesimpulannya adalah pandangan orang beda-beda terhadap sesuatu. Cuman kalau dari kita berdua mah kita salah satu yang tim yang sangat memaknai lirik. Karena kita tahu buat lirik itu nggak gampang. Betul. Gitu ya. Karena harus itu skill loh. Dan itu salah satu harus punya skill. Ekspresi dan opini dari musisinya kan, pesan yang ingin dia sampaikan gitu. Kadang banyak musisi yang bikin lagu itu dari kisah nyatanya, apanya gitu, kisah siapanya itu kan. Dan sayang banget kalau kalian nggak dengerin liriknya gitu, cuma dengerin musiknya. Harus inilah apa ya? Kalau saran dari kita menghargai lah. Ya, lebih selain menghargai musiknya, mereka juga punya lirik-lirik yang bagus juga. Betul ya. Ini segitu aja dari kita. Mungkin see you in the next video. Next video. Ya. Sampai jumpa. Bye.